غرباء 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 غرباء. Yaitu dari An Usamah ibn Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat muttafaqun alaih, ya, dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Jadi di sini menunjukkan bahwa fitnah wanita bagi seorang laki-laki, fitnah terbesar adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita bagi seorang laki-laki itu sangat besar sekali. Ya, salah satu dalil yang menguatkan adalah surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Ta'ala mengingatkan terkait bahayanya fitnah wanita. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Ya, sungguh telah dihiasi pada diri manusia kecintaan kepada syahwat berupa wanita, anak-anak, ya, kemudian harta yang melimpah dari emas, kemudian perak, kemudian juga peternakan, kemudian minal an'ami wal harth, ya, daripada hewan peternakan, kemudian dan ladang pertanian. Jadi itu semua dijadikan oleh Allah sebagai fitnah. Namun dari seabrek fitnah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut, yang paling pertama adalah an-nisa. Maka dikatakan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, fal'ula a'dhamu min ba'diha. Ya, maka penyebutan yang pertama yaitu fitnah wanita itu menunjukkan bahwa hal ini lebih besar, paling besar fitnahnya dibandingkan fitnah-fitnah yang disebutkan setelahnya. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa penyebutan kenapa wanita dalam hal fitnah, dalam hal syahwat di dalam ayat ini disebutkan yang paling pertama, menunjukkan bahwa fitnah wanita itu adalah fitnah yang lebih besar daripada fitnah-fitnah yang lain. Lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah harta, lebih besar daripada fitnah jabatan, dan lebih besar daripada fitnah-fitnah yang lain. Nah, maka ini menunjukkan bahwa fitnah wanita itu sangat besar. Bahkan ikhwafillah, wanita yang sudah menjadi mahram, wanita yang sudah halal bagi seorang laki-laki, itu bisa menjadi fitnah, dan Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian serta anak harta-harta kalian itu ada musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Bayangkan, di sini Allah Ta'ala menyebutkan azwaj, istri. Istri yang notabene adalah wanita yang halal bagi suaminya. Itu saja Allah Ta'ala sudah memperingatkan agar berhati-hati. Karena pada istri itu ada fitnahnya.
wanita yang sudah halal saja bisa menjadi fitnah bagi suaminya. Maka bagaimana dengan wanita yang belum halal, lebih besar lagi fitnahnya. Maka di sini menjadi dalil-dalil yang menjadi bukti yang menguatkan hadis Nabi bahwa fitnah terbesar bagi seorang laki-laki itu adalah wanita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat Yusuf ayat 28. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang fitnah wanita, Allah Ta'ala berfirman bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada akhir ayatnya, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian, fitnah kalian wahai kaum wanita itu sangat besar. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang fitnah wanita, Allah Ta'ala mengatakan azim, fitnah wanita itu sangat besar. Berbeda ketika Allah Ta'ala berbicara tentang fitnah syaitan. Tipu daya syaitan dalam surat An-Nisa 76. Di akhir ayatnya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itulah lemah. Maka kemudian Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam Asy-Syinkiti dan para ahli tafsir yang lain, mereka kemudian memadukan dua ayat ini. Di sini dua ayat ini apabila dipadukan, maka menjadi jelas di hadapan kita bahwa fitnah wanita itu sangatlah besar, di mana Allah Ta'ala mengatakan fitnah perempuan itu sangatlah besar, sedangkan fitnah setan itu amatlah lemah. Nah, di sini terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Lah makanya di sini secara zahir nampak pada kita bahwa Allah Ta'ala mengabarkan sesungguhnya fitnah wanita itu sangatlah besar, sedangkan fitnah syaitan itu lemah. Nah, maka di sini bahwa fitnah syaitan, tipu daya syaitan itu bagi seorang laki-laki tidak sedahsyat tipu daya wanita. Makanya sering sekali wanita itu ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan laki-laki. Makanya sering sekali kendaraan terbesar syaitan untuk menyesatkan anak Adam, kaum laki-laki, kaum Adam khususnya adalah dengan dengan wanita, dengan cara menyesatkan wanita. Maka ketika wanita sudah rusak, maka pasti rusak kaum laki-lakinya. Maka disinilah ikhwafillah menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah wanita. Dia bisa mempengaruhi dan mengubah seorang laki-laki. Bisa merubah 100% keadaannya. Insya Allah akan kita baca ke depannya riwayat-riwayat terkait bahayanya fitnah wanita ini. Sehingga kita harus berhati-hati. Jangan sampai meremehkan dalam urusan ini. Urusan fitnah wanita ini. Karena wallahi Nabi SAW dikuatkan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Fitnah wanita ini sangat mengerikan bagi kita kaum laki-laki. Begitu juga ini menjadi peringatan bagi kaum wanita, bagi muslimah, bahwa ketika mereka itu menjadi fitnah bagi laki-laki, maka sudah selayaknya bagi mereka juga untuk menjaga dirinya agar tidak mudah-mudah berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya. Jadi di sini untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah kedua belah pihak harus saling menjaga. Kedua belah pihak harus saling sama-sama mengetahui bahwa laki-laki mengetahui bahwa wanita itu fitnah yang sangat mengerikan, sehingga dia menjaga dirinya agar tidak terjerumus di dalamnya. Demikian pula seorang wanita muslimah juga harus paham bahwa dirinya itu bagi seorang laki-laki adalah fitnah. Sehingga dia tidak akan bermudah-mudah membuka komunikasi hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena dia paham betul bahwa dia itu bagi laki-laki adalah fitnah.
Bahkan bisa dikatakan an-nisa'u aurah. Nanti akan kita jelaskan lebih detail bahwa Rasulullah mengatakan wanita itu seluruhnya aurat. Hatta suaranya itu bagi laki-laki aurat. Ya, an-nisa'u aurah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wanita itu seluruhnya adalah aurat. Idza kharajat, ketika wanita itu keluar, istahraha syaiton. Syaiton akan menghiasinya. Maka berhati-hati. Jadi wanita itu ketika keluar rumah tidak usah berhias saja, itu sudah dihiasi oleh syaitan sehingga terkadang ya nampak di hadapan seorang laki-laki ya begitu indah padahal nggak berhias. Maka kenapa wanita muslimah itu dilarang untuk tabarruj? Ya, dia nggak usah berhias, nggak usah pakai wangi-wangian, keluar rumah itu sudah menjadi fitnah. Maka bagaimana kalau sampai kemudian seorang wanita muslimah keluar rumah berhias, kemudian sampai memakai wangi-wangian? Wal'iyadzubillah. Habis sudah laki-laki yang lemah imannya melihatnya. Ya, wal'iyadzubillah. Maka ini mengerikan sekali. Ya, sudah selayaknya bagi kita semua untuk berhati-hati. Demi Allah, jangan meremehkan urusan ini karena Rasulullah mengatakan adhar, sesuatu yang paling berbahaya. Bagaimana kita meremehkan hal ini sedangkan Rasulullah telah menyatakan ini berbahaya? Pasti sesat ya orang-orang yang meremehkan urusan ini padahal Rasulullah telah memperingatkan ini berbahaya, kok kemudian dia meremehkan, menggampangkannya, dijamin dia pasti akan tersesat. Wal'iyadzubillah. Maka sudah selayaknya kalau Rasulullah menghati-hatikan kepada kita, kita harus berhati-hati di dalamnya, jangan kemudian malah meremehkannya. غرباء ولغير الله لا نحن